Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman, sekedar bercerita tentang pengalaman saya yang telah lampau, yaitu pengalaman saya bertemu dengan bangsa gaib dari bangsa jin. Waktu itu saya masih duduk di bangku SD. Waktu itu saya sering ke rumah seorang teman. Satu minggu sekali, kadang 2 kali, saya sering nginap di rumah teman. Dan ternyata rumah teman saya itu ada penghuninya, yaitu bangsa jin. Waktu itu saya tengah malam, tiba-tiba ada yang membangunkan. Dan setelah saya bangun, ternyata yang membangunkan itu teman saya sendiri. Katanya, kamu ada yang memanggil gitu. Habis itu siapa? Nah itu kamu ke sana dulu, ke ruang tamu. Setelah saya ke ruang tamu, begitu terkejutnya saya. Ternyata di situ ada sosok berjubah putih membawa tasbih yang berukuran panjangnya sekitar kira-kira hampir 1 meter. Tasbihnya cukup besar. Tasbihnya menyala berwarna hijau kebiruan waktu itu. Sosok tersebut menanyakan rumah dan nama saya dengan suaranya yang khas seperti suara orang yang lanjut usia, yaitu orang yang cukup tua. Singkat cerita, saya disuruh tidur lagi. Bisa tidur, saya karena nggak berani tanya sama teman saya, karena teman saya sepertinya itu merahasiakan hal itu meskipun saya sudah ditemuinya sendiri. Karena saya masih sering ke situ untuk tidur-tidur di situ di rumahnya, saya ditemui lagi sosok itu. Saya dibangunkan langsung, bahkan yang membangunkan itu sosok jin itu sendiri. Seingat saya, waktu saya tidur, menurut perasaan saya itu tasbihnya waktu itu disentuhkan ke pas dahi saya. Waktu itu saya tidur terlentang begini. Terus spontan saya bangun. Saya terkejut dan saya gemetaran waktu itu. Karena pada waktu itu saya masih kecil dan belum mengerti apa-apa tentang hal-hal semacam itu. Lalu saya duduk, spontan duduk dan merunduk gitu aja. Saya nggak berani menatapnya karena saya lihat sekilas itu wajahnya itu gelap, tidak tampak wajahnya, hanya tampak sosok laki-laki berdiri dengan berjubah putih gitu aja. Jubahnya sampai ke kepala. Dan di pengalaman yang kedua itulah saya seakan-akan itu sepertinya agak berkurang rasa takut saya untuk melihat hal-hal semacam itu. Karena menurut pengalaman saya yang saya alami, ternyata itu hanya menunjukkan wujudnya saja. Entah itu niatnya mengganggu saya atau tidak, saya sendiri tidak tahu. Yang jelas wujudnya ya seperti yang saya sebutkan tadi. Terus pengalaman saya yang ketiga, yaitu saya melihat sepintas sosok wanita berbaju putih. Itu waktu itu saya yang melihat sosok wanita berbaju putih itu, seingat saya kalau tidak salah saya itu sudah lulus di bangku SLTP ya. Itu saya sekolah di Madrasah Sanawiyah. Nah, itu pengalaman itu. Terus setelah pengalaman itu saya sering konsultasi ke teman-teman, ke guru-guru spiritual dan lain sebagainya. Dan hasilnya ternyata itu katanya itu tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak mengganggu dan jangan sampai kita diganggu. Nah, kalau kita diganggu itu artinya kita itu lebih lemah dari makhluk tersebut. Tapi kalau kita tidak diganggu itu artinya kita lebih kuat karena makhluk tersebut tidak mampu mengganggu kita. Nah, kecuali kalau kita itu terganggu atau diganggu, itu membuktikan bahwa kita itu masih lemah. Itu teman-teman. Apalagi sampai diperdaya hingga menjadi budaknya. Karena walau bagaimanapun manusia tetaplah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk lain. Ini hanya sekedar cerita berbagi pengalaman saja ya teman-teman ya. Dan setelah itulah saya mempunyai niat atau mempunyai keinginan untuk mempelajari hal-hal yang semacam itu, yang di luar logika, yang menyangkut dengan hal yang gaib. Sehingga saya belajar melalui amalan-amalan wirid, melalui olah nafas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, saya belajar untuk belajar
melalui seorang bisa dikatakan guru, meskipun orang yang menuntun saya ini tidak mau saya sebut sebagai guru, tapi sudah saya anggap sebagai guru saya. Yang terakhir itu saya mempelajari tentang keilmuan-keilmuan yang menyangkut meditasi dan lagu-lagu spiritual. Dan ternyata setelah saya menekuni dunia meditasi, saya sering secara tidak sengaja, secara spontan, di tempat-tempat tertentu, saya itu melihat sosok-sosok yang tidak kasat mata. Memang tidak kasat mata, tapi anehnya saya itu secara tiba-tiba, secara tidak sengaja, kadang saya itu melihatnya. Tapi kalau sengaja untuk melihatnya, atau kita sengaja saya ingin tahu ada di sini ada sosok penunggunya atau gimana dari makhluk gaib, saya tidak bisa. Meskipun dulu pernah saya bisa melakukan itu, tapi sepertinya sekarang sudah tidak bisa, karena bagi saya untuk melihat hal-hal yang gaib itu tidak penting, kecuali ada saat-saatnya tersendiri. Mungkin pada saat saya tidak sengaja, mungkin itulah yang penting, atau itu yang mungkin yang berguna atau bermanfaat, terutama bagi saya pribadi. Karena buktinya pada saat yang tidak saya sengaja, Tuhan menunjukkan, begitu. Intinya begitu. Karena hal yang gaib itu sudah berbeda alam. Hal yang tidak wajar jika kita menginginkan atau ingin bisa melihat hal-hal yang gaib. Itu bagi saya pribadi. Karena sebagai sesama makhluk, kita sudah ditempatkan di alamnya masing-masing. Kalaupun dari bangsa golongan jin bisa melihat kita, memang itu adalah kelebihan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan bagi manusia yang mempunyai jasad atau yang mempunyai kasat mata, yang mempunyai dohir, bagi saya itu hal yang tidak perlu ya jika kita ingin mempunyai kemampuan untuk melihat hal-hal yang gaib, kecuali keinginan itu bisa kita salurkan yang sekiranya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Contohnya sebagai seorang spiritual yang di bidangnya itu bisa bermanfaat bagi orang lain, contohnya untuk pengobatan dan lain sebagainya, atau menetralisir tempat-tempat yang dipercaya itu mempunyai mengandung energi-energi negatif dari bangsa lembut dan lain sebagainya. Dan kalaupun ada seseorang yang bisa atau yang mampu melihat hal-hal yang gaib tanpa pembelajaran, itu memang sebuah ketentuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, seperti misalnya orang indigo misalnya, dan lain sebagainya, atau memang orang-orang yang bisa dikatakan berbakat di bidang hal semacam itu. Tapi kalaupun yang tidak mempunyai bakat atau yang tidak mempunyai kepentingan, buat sahabat-sahabat saya sarankan agar jangan bernafsu atau mempunyai keinginan untuk bisa ke situ. Karena bagi manusia, jika memang kita bidangnya tidak di situ, atau katakanlah kebutuhan kita tidak di situ, dan memang jalan kita bukan di situ, itu tidak ada manfaatnya. Begitu teman-teman. Kecuali pada orang-orang tertentu yang memang ada wadah, seperti katakanlah orang paranormal, seorang paranormal, atau orang-orang spiritual yang bergelut di bidang semacam itu. Dan satu hal lagi, yaitu pengalaman saya tentang menangani orang yang kesurupan. Itu adalah orang yang mempunyai gangguan pada akal pikirannya, yang bergesekan atau yang tidak kuat untuk menghadapi problem, sehingga hal yang tidak kasat mata atau di alam sebelah atau alam lain, yaitu makhluk-makhluk yang dari golongan jin atau bisa disebut gondoruo, katakanlah makhluk gaib lah, itu memang bisa mempengaruhi akal kita sehingga kita bisa kesurupan. Yang namanya kesurupan itu bermacam-macam, ada yang lupa ingatan, tidak jelas, ada yang ngomel-ngomel tidak jelas, dan lain sebagainya. Saya memang pernah menangani hal semacam itu, dan dulu memang sering saya menangani hal semacam itu, termasuk anaknya tetangga saya dan tetangga saya. Ternyata menurut pengalaman pribadi saya, untuk menangani orang-orang yang kesurupan atau yang diganggu dari bangsa jin dan lain sebagainya, kalau saya
menghadapi orang semacam itu. Saya modalnya hanya percaya diri, dan saya lihat orangnya bagaimana, terus saya tanya baik-baik, sebenarnya sejatinya ini siapa. Kalau tidak mau mengaku, ya saya niatkan dalam hati untuk melepaskan gangguan yang merasuki orang tersebut. Entah itu bagaimana, saya sendiri juga tidak tahu, saya tidak bisa menjelaskan karena saya pribadi pun tidak pernah mempelajari semendetail itu. Hanya saja itu pengalaman pribadi saya. Pada saat itu saya dimintai tolong kebetulan pada tetangga saya yang ternyata kesurupan, dan alhamdulillah atas izin Tuhan melalui tangan saya berhasil sembuh, meskipun sudah dibawa kemana-mana belum sembuh. Bukan karena saya mampu, bukan karena saya hebat, bukan karena saya bisa, tapi karena ridho Tuhan. Sehingga pada saat saya tangani, Tuhan ternyata mengizinkan bahwa orang ini bisa sembuh melalui tangan saya. Gitu teman-teman. Dan hanya saya ajak salaman, dan saya gerak-gerakkan sedikit bagian tangannya, dada, punggung, dan lain sebagainya. Karena saya pernah mendengar bahwa jin itu bersarang di seluruh aliran darah kita, termasuk di aliran darah nadi yang berjalan, darah yang berjalan itu. Nah, sehingga saya berpikir seperti itu, berarti orang yang kesurupan itu bagian-bagian aliran darah tertentu itu tidak normal, sehingga perlu digerak-gerakkan agar aliran darah tersebut itu normal, lancar, sehingga jin yang merasuki atau yang menyumbat aliran darah tersebut itu bisa lepas dan keluar. Nah, begitu teman-teman. Dan menurut analisa saya selama saya menangani hal semacam itu, ternyata setiap orang yang saya tangani, itu pengalaman saya dulu, itu terkesan seperti sembuh dan seperti normal kembali. Dan setiap yang kembali kesurupan lagi setelah saya tinggal, itu saya lihat ternyata sering menyembunyikan salah satu ibu jarinya. Kadang jari tangan, ibu jari tangan, kadang ibu jari kaki, entah itu kanan atau kiri. Karena saya mengamati mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, agar buat pembelajaran saya pribadi. Ternyata begitu. Dan yang terakhir, ini seorang nenek-nenek yang kesurupan, yang sehingga pikirannya terganggu selama 2 hari. Entah itu dibilang kesurupan atau gimana, saya sendiri juga tidak tahu. Terus saya buktikan, ternyata setelah ditangani orang lain, itu seperti sembuh, terus kembali lagi. Ternyata saya lihat itu menyembunyikan ibu jarinya. Di bagian tangannya itu begini. Nah, sehingga akhirnya saya fokusnya ke sini. Terus ini saya tarik dengan bacaan bismillah. Niat saya tarik gitu aja, atas izin Tuhan. Karena mungkin saya bisa narik itu, mungkin karena saya mempunyai keyakinan bahwa manusia yang paling sempurna, sehingga doanya lebih diperhatikan oleh Tuhan ketimbang dari bangsa yang selain manusia. Itu keyakinan saya. Nah, sehingga orang tersebut sembuh atas izin Tuhan setelah saya tarik jempolnya begini, gitu. Nah, ini hanya bercerita pengalaman pribadi saya teman-teman ya. Jangan salah paham. Di sini saya hanya sekedar bercerita pengalaman saya. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.